Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Jumat 13 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya si Alia Sildatel sama si Ken Kelvin. Dia udah pulang dari undangan dari Pak RT, tiba-tiba datang si Priska. Lalu si Priska dia ngomong kepada si Alia Sildatel, saya perlu bicara sama Mbak Alia. Dan si Priska juga dibawa ke rumahnya si Ken Kelvin, dan si Priska juga di sini ngomong kepada si Alia Sildatel sama si Ken Kelvin. Lalu si Priska juga mengajak kerjasama untuk menghancurkan Dewa dan Nana dan mengerjain Lula. Singkat cerita, si Priska sudah mengajak kerja sama si Alia Sildatel. Dia juga pergi dari rumahnya si Alia Sildatel. Singkat cerita, si Priska juga sampai ke rumahnya Neratu. Pas dia sampai, tiba-tiba datanglah Suketi. Lalu di sini si Priska dia ngomong kepada Suketi, mana Neratu? Saya ini udah beli cemilan untuk Neratu. Suketi malah dia senyum kepada si Priska. Dan juga si Priska juga ngomong, pas kemana Mas Pasa ya Mbak Suketi? Pasti nyari-nyari saya, kata si Priska. Alhamdulillah Mas Pasa tidak nyari-nyari kamu, kata Suketi kepada si Priska sambil meninggalkan si Priska. Lalu di sisi lain di ruang tamu, Pasa dia lagi memikirkan Lula, dan dia juga singkat cerita dia langsung video callan sama Lula. Pas dia video callan sama Lula, tiba-tiba di belakang si Priska datang, dan si Priska juga dia melihatkan Pasa lagi video callan sama Lula. Lalu terlihat Lula juga dia lagi di pasar, dia udah beli makanan untuk Budiana. Dan singkat cerita di sini Pasa juga akan menyusul Lula ke pasar. Lalu si Priska juga ditinggalin oleh Pasa, dan Pasa juga tidak tahu bahwa di belakang ada si Priska. Lalu si Priska juga ngomong sendiri, saya harus bisa menyingkirkan Lula dari kehidupan Pasa bagaimanapun caranya, kata si Priska sambil mengikuti Pasa. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin terlihat si Alia Sildatel lagi ngebahehai, dia lagi tidur-tiduran di kursi. Dia juga akan kerjasama apa yang dikatakan oleh si Priska. Tiba-tiba datanglah si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga sama si Alia Sildatel juga akan kerjasama untuk menghancurkan Dewa dan Nana. Lalu di sisi lain Pasa juga sampailah ke tempat dimana Lula tadi video callan, dan Lula juga diselimutin oleh jaketnya Pasa. Dan lagi ngobrol, tiba-tiba si Priska juga datang, dia mengikuti Pasa. Lalu dia juga menghampiri kepada Pasa, dan singkat cerita di sini Lula juga dia pergi dari hadapan Pasa sama si Priska. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana, Bu Farah membawa Fajar ke rumahnya Nana karena Fajar mau terbang, dia kehabisan kapal. Lalu dia juga minap di rumahnya Nana, dan Nana juga membereskan kamar bekas Lula. Dan udah dibereskan kamarnya, datanglah Fajar dan Bu Farah. Nana juga keluar dari kamar itu. Pas Nana keluar dari sana dari kamar sama Bu Farah, tiba-tiba Fajar melihat foto di bawah yang jatuh tadi lagi beres-beres. Nana pasti lihat adalah itu foto Nana dan Lula. Lalu dalam batinnya Fajar, kamu itu cantik lah, tapi sayang kamu sudah punya suami yaitu Dewa, kata Fajar dalam batinnya. Lalu keesok harinya di sini Fajar juga dia mendengarkan omongan Dewa bahwa Dewa itu ulang tahun pernikahannya. Singkat cerita, dia juga membawa Dewa dan Nana ke kafe untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Lalu di sini singkat cerita di sini juga udah beres dia merayakan ulang tahunnya Dewa, dia juga pulang dan semua juga pada istirahat ke kamar masing-masing. Lalu Nana di sini dia membangunkan Dewa karena belum sembahyang Isya. Lalu Dewa di sini tidak bangun-bangun, dan Nana juga keluar sendiri. Pas di depan pintu dia mendengar pecahan gelas. Tiada lain yang pecahan gelas itu adalah Fajar yang dia mau minum, tiba-tiba gelasnya jatuh ke bawah, dan gelas itu juga pecah di bawah. Pas mau diberesin sama Fajar, tiba-tiba tangannya Fajar kena beling. Lalu
Nana juga yang mendengar tadi ada yang pecahan gelas, dia juga langsung menuju ke suara tadi. Tiba-tiba di sini terlihat Fajar lagi memegang tangannya kena pecahan beling. Lalu Nana juga dia mengambil di sisi lain Dewa juga dia terbangun, dia kaget Nana sudah tidak ada di tempat tidur. Dia juga langsung pergi ke dapur. Lalu di dapur Nana lagi mau ngobatin tangannya Fajar. Tiba-tiba datanglah Dewa yang melihatkan dan Nana juga langsung ditarik tangannya oleh Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, biarin nah, saya aja yang ngobatin Pak Fajar, kata Dewa sambil mengobatin tangannya Pak Fajar yang kena beling. Lalu di sini juga dia juga sudah ngobatin Pak Fajar, dia juga langsung ke kamar dan dia juga sembahyang di kamar. Lalu keesok harinya Dewa bangun dan dia juga menanyakan kepada Bu Farah, kenapa mama ini masak banyak-banyak, kata Dewa. Ini kan udah untuk menyiapkan Pak Fajar, kata Bu Farah. Kemana Pak Fajarnya sekarang? Dia sudah pergi ke airport, kata Bu Farah. Kamu kalau mau ke toko bunga kamu sarapan dulu Dewa, kata Bu Farah kepada Dewa. Saya tidak mau sarapan di sini, kata Dewa, karena ini bukan makanan untuk saya. Ini kan makanan untuk Pak Fajar, kata Dewa sambil meninggalkan Bu Farah sama Nana. Lalu keesok harinya di sini Nana kangen sama adenya, dia mau nelpon, tiba-tiba Lula datang. Terjadilah di sini silih rangkul kakak beradik karena kangen, dan Lula juga melihat kakaknya lagi main HP. Itu lagi apa Kak Nana, kata Lula. Ini melihat masa kecil kita, kata Lula. Tapi itu baju masa kecil kita kok sama baju yang dikasihkan oleh Bu Diana sama saya, kata Lula kepada Nana. Lalu Arman di sisi yang melihatkan, dia ngomong sendiri, bingung saya bagaimana. Saya mau ngasih tahu kepada istri saya bahwa Nana dan Lula itu adalah anak kandungnya. Lalu di sisi lain pas lagi ngobrol Nana sama Lula datanglah Dewa. Dewa di sini sangat geram banget kepada Lula dan Lula juga habis-habisan dimarahin oleh Dewa. Lula tidak terima dan dia juga pamitan kepada Nana, dan di sini Lula juga pergi meninggalkan kakaknya yaitu Nana. Udah Lula pergi, di sini Nana sangat marah benar kepada Dewa. Dewa juga habis dimarahin oleh Nana. Mas Dewa itu sangat egois, saya juga ke Livia tidak marah-marah kayak gini, kata Nana sambil meninggalkan Dewa untuk menyusul Lula. Lalu Dewa juga sangat kaget, Nana pergi sendiri dan Nana juga sampai ke pinggir jalan. Pas di pinggir jalan tiba-tiba ada angkot. Nana juga dia menyetop angkot itu dan dia juga langsung naik angkot itu. Gak lama kemudian Dewa juga mengejar angkot itu, tapi angkot masih berjalan terus membawa Nana. Dewa juga pergi, dia mengambil mobilnya. Lalu angkot itu juga dikejar oleh Dewa dan Dewa juga dia menyesal sudah memarahin Lula adanya Nana. Pas di angkot Nana dia salah naik angkot dan dia juga turun di tengah jalan. Dan pas sudah turun dia menelepon suaminya yaitu Dewa. Mas, saya salah naik angkot. Lalu Dewa juga ngomong, kamu di mana? Lalu Nana juga ngasih tahu tempat di mana dia berhenti. Lalu pas sudah menelepon, Nana di sini tidak tahu bahwa di sisi lain ada orang yang bawa motor gede. Tiada lain di sini adalah si Tony, anak buahnya si Kevin. Lalu si Tony juga ngomong sendiri, saya akan menabrak si Nana, kata si Tony. Lalu pas si Tony ada di sini juga mobil Dewa juga sampai ke tempatnya Nana. Pas Dewa melihat si Tony mau nabrak istrinya dan Dewa juga langsung ngegas mobilnya itu karena istrinya mau ditabrak oleh si Tony. Lalu di sini juga si Tony juga gagal mau menyelakai Nana karena mobil Dewa cepat datang dan si Tony juga mengalami kecelakaan dari motornya. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini.
Jumat 13 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.